berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan semata, kita bertemu lagi di hari ke-10, bulan kedua, di tahun yang baru 2026. Tahun yang fokus pada relasi dengan Tuhan. Ya, dengan terus mempelajari Alkitab. Sola Scriptura, firman Tuhan. Inilah sebagai otoritas tertinggi. Ya, salah satu cara lewat Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Hari ini saudara-saudaraku, kita akan lebih mengenal betapa baiknya Tuhan yang berkomitmen, janjinya menyertai kita lewat roh dan firman-Nya. Sebelum kita lebih dalam merenungkannya, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas persekutuan indah lewat Sapaan Teduh di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan Teduh pagi hari ini saudara-saudaraku, dari Perjanjian Lama, Yesaya 59 ayatnya ke-21. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, serta mulut keturunanmu dan keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Tema yang saya pakai, berkat lintas generasi. Saudara-saudaraku, kitab Yesaya yang menjadi sapaan teduh pada hari ini unik sekali, bagaikan Alkitab. 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama, dan 27 kitab Perjanjian Baru. Iya, ada 66 pasal kitab Yesaya. 39 pasal yang pertama mengurai hakikat penghakiman dan peringatan Perjanjian Lama. Dan 27 pasal terakhir anugerah dan pembaharuan di Perjanjian Baru. Karenanya saudara-saudaraku, tema besar kitab Yesaya, pembebasan yang dikerjakan Allah. Jadi kalau pasal yang pertama sampai 39 sifatnya penghakiman, walaupun Yesaya bicara juga tentang penghiburan dan sukacita bagi sisa bangsa yang setia. Pasal 40 sampai 66 sifatnya serangkaian nubuat tentang kelepasan dari penawanan Babel. Nubuat tentang Mesias. Akhirnya saudara-saudaraku, pasal 58 sampai 66, kerajaan yang akan datang. Seputar penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Secara historis, umumnya Yesaya
dibagi 3, yaitu bagian yang pertama, pasal yang pertama, ayat pertama sampai 39 ayat 8, sebelum pembuangan, atau dikenal Proto Yesaya, yang fokus mengkritik terhadap ketidakadilan dan ketidaktaatan. Bagian yang kedua, pasal 40 ayat 1 sampai 55 ayat 13. Kabar baik bagi umat Allah di pembuangan Babel, atau dikenal juga Deutero Yesaya, yang fokus pada pesan penghiburan dan janji pembebasan dari Babel. Dan yang ketiga, pasal 56 ayat 1 sampai 66 ayat 24. Peringatan dan janji untuk umat Allah yang baru sesudah pembuangan, atau dikenal juga Trito Yesaya, yang fokus pada dorongan untuk hidup yang benar, keadilan, perayaan ibadah yang benar, janji pemulihan dan keselamatan yang akan datang. Saudara-saudaraku, khusus Yesaya 59 ayat 21 yang menjadi nasapan teduh kita di pagi hari ini, bicara pertama, perjanjian kekal. Tuhan berjanji bahwa roh dan firman-Nya akan terus ada bersama-sama umat-Nya, keturunan mereka, bahkan keturunan berikut selamanya. Yang kedua, garansi. Ada garansi Allah bahwa Allah menjamin Roh Kudus dan firman-Nya ada di mulut umat-Nya secara permanen. Yang ketiga, perjanjian baru. Allah akan menetapkan sebuah perjanjian baru setelah umat Allah tentunya bertobat dan ditebus. Luar biasa saudara-saudaraku, komitmen Allah untuk menyertai umat-Nya lewat roh dan firman-Nya, baik secara individu maupun bagi keturunan mereka di masa depan. Saudara-saudaraku, bukti nyata bahwa Robert Morrison, misionaris Protestan Inggris pertama ke Tiongkok, dianggap bodoh ketika memutuskan ke Cina tahun 1807. Pemilik kapal yang ditumpanginya mencela, "Apakah Anda yakin dapat mempengaruhi rakyat Cina?" "Tidak, Pak," jawab Morrison. "Tapi Allahku luar biasa, berkomitmen melakukan sesuatu di sana." Benar saudara-saudaraku, Morrison dimampukan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Tionghoa, membuat kamus bahasa Mandarin, buku katekismus, buku doa, dan dapat membaptiskan 10 orang dan diselamatkan. Dia tentunya bekerja sama dengan ayah mertua Hudson Taylor. Mari saudara-saudaraku, kita merespons janji penyertaan Tuhan. Enda erduri si batang paula, buat batangna man papan pangguh, labulit sirka diola, kemalangan mandi bata segedang geluh. Mari kita berdoa. Syukur ya Bapa, walaupun kondisi tidak baik-baik saja, cuaca ekstrim, banjir, longsor, namun firman Tuhan sungguh luar biasa. Berkat Tuhan tercurah
lintas generasi. Jikalau Tuhan berkomitmen menyertai kami umat-Mu dengan roh dan firman-Mu, sewajarnya lah kami juga umat-Mu berkomitmen untuk terus membina relasi dengan Dikau sumber kehidupan kami. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Di luar Dikau ya Tuhan, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah yang diimani Robert Morrison ke Cina. Saat ini Bapa, kami mendoakan Zaitun lansia yang kerap menghadapi berbagai tantangan. Kondisi fisik yang menurun, perasaan yang mudah lelah, persoalan psikologis dan sosial, kesepian. Kami syukuri kategorial Zaitun GBKP yang pada tanggal 15 April 2026 yang akan datang berusia 11 tahun. Kami doakan pengurus Zaitun GBKP baik di tingkat pusat, klasis, dan runggun-runggun, bahkan semua anggota Zaitun dimanapun mereka berada. Jika ada yang sakit Bapa, Tuhan sembuhkanlah. Kami doakan setiap orang yang mendengar sapaan teduh di pagi hari ini, siapa saja dan dimanapun mereka berada. Berkatilah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, damai di hati, mejuah-juah kita kerina.